Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah penggunaan vaksin yang mengandung babi memenuhi kaidah ad-daurah Tabitul Mazkurat? Baik. Masalah vaksin ya, vaksin dengan unsur babi ya, dengan dengan media dari babi, apakah dihalalkan ataukah tidak? Ya, wallahu taala alam. Setelah mendengar dan membaca yang berkaitan dengan vaksin dengan media dari unsur babi ini, Anda berpendapat bahwa vaksin ini walaupun dalam pembuatannya ada penggunaan unsur babi, hasil akhirnya tetap halal untuk dipakai. Hasil akhirnya tetap dibolehkan untuk dipakai. Karena yang saya tahu, ya, unsur babi yang digunakan untuk pembuatan vaksin itu hanya sebagai media saja. Ya, hanya sebagai media. Kalau misalnya vaksinnya adalah vaksin untuk penyakit yang sebabnya adalah bakteri, maka unsur babi itu hanya sebagai media untuk menghidupkan bakterinya saja. Media awal yang digunakan untuk makanan bakterinya. Sehingga bakteri bisa hidup dan berkembang. Setelah bakteri hidup dan berkembang, maka setelah itu bakterinya diambil. Ya. Bakterinya diangkat. Kemudian ditaruh di media lain, bukan media babi lagi. Kemudian diangkat lagi. Dibersihkan sampai sebersih mungkin dari unsur babi. Sehingga hasil akhirnya benar-benar bebas dari unsur babi. Karena unsur babinya sudah dihilangkan sama sekali. Sehingga hasil akhir itu tidak mengambil hukum hasil awalnya. Atau tidak mengambil hukum keadaan awalnya. Karena sekarang hasil akhirnya sudah berbeda dengan keadaan awalnya. Gampangnya, ya kalau misalnya ada orang, dia memelihara ikan lele di kolam. Dan di kolam itu ya seringkali dibuang bangkai, ya. Ada ayam mati, ayamnya dilempar ke kolam itu agar dimakan oleh lele. Nanti ada tikus, ya. Ada tikus ketangkap, dimasukkan ke kolam itu. Kemudian mungkin saja ada orang yang BAB di kolam itu, dimakan lele. Baik. Setelah itu, setelah dimakan oleh lele, lelenya diangkat. Diangkat ke kolam lain yang airnya suci. Kemudian diangkat lagi ke kolam lain lagi. Airnya suci lagi. Sampai 100 kali misalnya. Apakah kita samakan hukumnya memakan lele di air yang ke-100 dengan memakan lele di air yang pertama? Tentunya tidak, ya. Tidak. Sekarang keadaan lelenya sudah berubah. Sekarang keadaan lelenya sudah berubah di air yang ke-100. Dan selalu airnya bersih. Apakah kita tetap melarang orang untuk memakan lele di air yang ke-100 itu? Tentunya tidak. Ya. Ini secara gampangnya seperti itu. Ya. Maksudnya,
ya ketika sudah menjadi vaksin, maka unsur babi itu sudah dihilangkan sama sekali. Dan ini bisa dirujuk ya kepada para pakar vaksin. Bisa dirujuk kepada para pakar vaksin. Ya, kadang-kadang atau seringkali Ustadz tidak tahu hakikat dari vaksin itu. Ustadznya mendengarnya ini dibuat dari babi, Ustadz. Pertanyaannya seperti itu. Maka Ustadz akan menjawab sesuai dengan apa yang dia pahami. Kalau misalnya Ustadznya memahami hakikat ini, maka kemungkinan besar akan membolehkan, ya. Meskipun nanti ada pembahasan, bolehkah menggunakan unsur babi untuk proses pembuatan vaksin, itu pembahasan lain, ya. Kalau yang ditanyakan adalah penggunaan vaksin yang tadinya menggunakan media unsur ya babi, media yang terbuat dari unsur babi. Maka wallahu taala alam, ana melihat dibolehkan walaupun bukan keadaan darurat. Ya, walaupun bukan dalam keadaan darurat karena memang pada asalnya dibolehkan dan ini masuk dalam bab pengobatan. Ini masuk dalam bab pengobatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Halo Ustadz, tanya Ustadz lebih mudah.